Serangan Ukraina ke Rusia mencapai level baru. Dua target vital militer Rusia, jembatan Crimea dan pangkalan udara di pedalaman negeri, diserang secara sistematis. Apakah ini awal dari strategi baru Ukraina atau provokasi yang akan mempercepat eskalasi besar dengan Moskow? Pada tanggal 3 Juni 2025, Dinas Intelijen Ukraina SBU mengumumkan telah mengebom jembatan Crimea menggunakan 1.100 kg bahan peledak. Ledakan itu menargetkan pilar bawah air jembatan sepanjang 19 km yang menghubungkan Rusia langsung dengan semenanjung Crimea. SBU merilis video ledakan menunjukkan momen dramatis saat pilar jembatan dihantam dari bawah permukaan air. Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah simbol prestis Presiden Vladimir Putin. Diresmikan setelah pencaplokan Crimea pada 2014, jembatan ini menjadi jalur vital bagi logistik militer Rusia dalam perang Ukraina. Serangan terhadap jembatan ini bukan hanya penghancuran fisik, tapi juga pukulan psikologis terhadap Moskow. Jembatan digunakan Rusia sejak invasi Februari 2022, menjadi jalur utama ke wilayah selatan Ukraina seperti Kherson dan Zaporizhia. Hanya 2 hari sebelum serangan jembatan, Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah pangkalan militer di dalam Rusia. Beberapa lokasi bahkan berada hingga 2.500 mil dari garis depan. Target serangan termasuk pangkalan udara Belaya Irkutsk, pangkalan Olenya Murmansk, pangkalan Diaghilevo Ryazan, pangkalan Ivanovo. Drone FPV digunakan dalam serangan presisi tinggi ini dan menurut laporan hasilnya luar biasa menghancurkan. SBU mengklaim bahwa 41 pesawat Rusia rusak atau hancur, termasuk diantaranya pesawat A-50 peringatan dini, Tupolev Tu-95 dan Tu-22 M3 pengebom strategis. Kerugian ini diperkirakan mencapai 7 miliar US dollar atau setara 114 triliun rupiah. Media barat bahkan menyebutnya sebagai serangan paling berani sejak awal perang, Pearl Harbor versi Ukraina. Apakah serangan ini menandakan perubahan strategi Ukraina? Alih-alih fokus pada garis depan, Ukraina kini memukul jantung infrastruktur militer Rusia di dalam negeri. Ini memberi pesan jelas, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tapi di sisi lain, resiko juga meningkat. Moskow bisa merespon dengan eskalasi militer brutal atau bahkan mengaktifkan cadangan strategi yang lebih ekstrim. Dunia bereaksi cepat. Presiden AS Donald Trump mengecam Rusia dengan menyebut Putin bermain api di Ukraina, sekaligus menegaskan bahwa kesabaran AS sudah habis. Sementara itu, NATO disebut waspada penuh terhadap kemungkinan balasan Rusia, terutama jika Moskow mulai menargetkan infrastruktur sipil atau memperluas wilayah serangan. Dengan menghantam jantung militer Rusia, baik di darat maupun di laut, Ukraina mengirim pesan kuat. Kami tidak akan hanya bertahan, kami akan membalas. Tapi apakah langkah ini akan mempercepat akhir perang atau justru membuka babak konflik yang jauh lebih berbahaya?